Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jadi saya pernah dengar katanya kalau misalnya orang ini tuh yang itu karena gangguan isi nasab itu salah satu gejalanya dia kalau misalnya mimpi itu dia bisa melihat sesuatu yang nantinya bakal jadi kenyataan. Nah itu sebenarnya sebuah kelebihan atau kekurangan. Terus gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang, saya ulangi ya pertanyaannya, takut saya salah. Jadi orang yang diganggu oleh jin, syaitan, salah satunya adalah dia bisa bermimpi melihat sesuatu yang akan terjadi. Seperti itu. Ya, benar atau tidak gitu. Atau mau sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beberapa hari lalu saya diajak diskusi yang sangat sehat sama teman. Di sini beliau itu posisinya single, maksudnya dia sudah cerai dengan mantan suaminya. Nah, terus beberapa kali dia mengalami mimpi bertemu dengan suami tersebut. Di situ dia menceritakan keadaan si mereka itu balikan, minta balikan yang terus. Nah, dan riwayat beberapa tahun berjalan seperti itu, dia selalu kalau ini itu sekarang itu dia mengalami siang. Yang pertama jadi dia tanam beberapa kali seperti itu, terus dia mengalami kadang-kadang ada musibah itu, jadi dia kayak kalau ini itu jadi kayak kata-kata sendiri kalau mantan suami itu. Jadi beberapa kali itu mengalami ada seksual. Nah, jadi itu pas kemarin kali dari seperti itu, dia baru cerita saya karena dia sudah mencoba menghindari biar tidak berbicara buruk dengan begitu kata-kata dengan nanti jangan-jangan ada musibah lagi atau ada hal lagi. Nah, ternyata pas kemarin kali itu benar dia besoknya setelah kemarin itu dia ada sial lagi karena dulu itu pas setelah itu ibunya ngerasain dia terus ada lagi dia benar-benar kayak kemudian yang kemarin lagi dia itu orang. Jadi pas kejadian itu dia seperti itu kok ternyata terus jadi kayak semakin kayak trauma gitu. Caranya saya harus banyak karena saya sendiri juga masih hanya menjelaskan sekedar mana-mana ini aja untuk sahabat ini terus ini. Caranya Ustaz, terima kasih yang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, baik. Yang pertama, jadi seseorang bisa bermimpi melihat yang akan terjadi. Perlu diketahui bahwasanya sesuatu yang akan terjadi itu adalah bagian dari ilmu ghaib. Ilmu ghaib di zaman sebelum Rasulullah lahir itu mungkin terjadi. Seseorang mengetahui yang akan terjadi. Kenapa? Karena jin-jin yang bisa terbang ke langit
mereka mencuri informasi dari para malaikat yang ada di langit, dari langit yang pertama, langit yang kedua, mereka bisa mencuri-curi informasi yang akan terjadi. Artinya yang akan terjadi ya sehari 2 hari ya, yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi dalam hadis Rasulullah bahwasanya satu informasi itu akan diberitakan dengan 7 kebohongan, satu kebenaran dengan 7 kebohongan, ya kan? Dan 7 kebohongan akan berlipat menjadi 49 kebohongan, menjadi sampai 1000 kebohongan. Jadi kemungkinan benarnya cuma apa? 1%. Itu di zaman sebelum apa? Rasulullah. Setelah Rasulullah lahir, salah satu kelebihan dari umat Rasulullah apa? Bahwasanya berita-berita langit ditutup. Artinya ditutup itu Allah telah menugaskan malaikat-malaikat yang akan senantiasa memanah para jin-jin yang naik ke langit untuk mencari informasi. Jadi sudah nggak mungkin ada informasi. Tidak mungkin ada informasinya kejadian yang akan terjadi. Rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang di langit itu adalah sebuah keindahan ya. Tetapi itu juga sekaligus, jadi kalau antum melihat meteor jatuh, itu berarti apa? Ada sedang jin yang sedang berusaha mencuri informasi, tapi oleh malaikat dipanah oleh meteor. Dipanah oleh meteor dan dia mati. Kalaupun misalkan diselamat dan tidak mungkin selamat, maka akan ada banyak kebohongan. Akan banyak kebohongan di sana. Jadi bisa dikatakan sangat mustahil seseorang mengetahui ilmu yang akan terjadi. Dan itu pun ya ramalan ya kan. Nggak mungkin di ini, dan banyak kebohongan di sana. Itu yang pertama. Jadi itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak mungkin terjadi ya. Kalau seorang akan bisa melihat kejadian yang akan terjadi. Kalaupun seandainya itu memang sesuatu yang terjadi, itu bukan karena tebakan dari jinnya itu. Ya karena namanya juga main tebak-tebakan ya. Bisa benar bisa salah. Misalkan kalau dukun yang di televisi itu kan di tahun 2022 nanti ada artis yang meninggal. Nah, gitu doang, semua saya juga bisa ya kan? Ya. Saya meramalkan tahun 2022 yang ikut kajian ini nanti ada menikah. Ya kan? Gampang nggak? Gampang lah. Kayak gitu saya juga bisa ya kan? Jadi itu sesuatu rata-rata seperti itu. Jadi itu hanya kebohongan saja. Jadi bisa dikatakan itu bukan kelebihan ya. Dan sekali lagi bahwasanya itu dari syaitan, itu adalah untuk merusak akidah kita, merusak kalau mimpi dari syaitan itu adalah merusak akidah, merusak pemikiran dan merusak ibadah kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bahwasanya dia ketika bermimpi, jadi seorang wanita yang ketika dia bermimpi dengan suaminya ya yang sudah bercerai dan minta balikan, maka akan terjadi sebuah kesialan. Nah, ini namanya tatoyur ya. Tatoyur itu dilarang di dalam Islam. Tatoyur itu adalah mengaitkan waktu dan keadaan dengan sesuatu kebaikan dan keburukan. Itu namanya tatoyur, dan itu bagian dari apa? Kesyirikan. Mengaitkan suatu kejadian, mengaitkan waktu dengan musibah atau dengan sebuah keberuntungan, itu bagian dari tatoyur ya kan. Contoh ya kan, kalau di Jawa itu misalkan orang nggak boleh melakukan aktivitas di Rebu Wekasan ya kan. Dari Jawa itu ada istilah Rebu Wekasan, Rebu apes. Kalau orang melakukan itu nanti akan terkena apes. Padahal apa? Segala kebaikan dan keburukan itu semua datangnya dari Allah. Semua datang, itu yang pertama. Yang kedua, dia kalau mimpi yang buruk, itu tadi dia langsung bertawud kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Satu lagi yang pesan yang terakhir adalah
Kalau kita mimpi buruk dan mimpi itu menimpa kita atau keluarga kita, bisa jadi itu dari syaitan, bisa jadi itu memang misalkan seandainya itu kebenaran, maka mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik boleh, tapi mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Selain menjadikan semakin sedih, bisa jadi akan kejadian. Pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah berkali-kali. Dia mimpi kepalanya dipenggal. Datang ke Rasulullah sampai 3 kali. Rasulullah mengatakan, udah, itu datang dari syaitan. Datang dari syaitan. Udah, gak usah diperdulikan. Datang dari syaitan, gak usah diperdulikan. Seperti itu. Datang dari syaitan. Dan kemudian ketika Rasulullah tidak ada, itu sudah 3 kali, mimpi 3 kali. Biasanya kalau 3 kali kan kejadian, ya kan? Pas itu waktu itu Rasulullah nggak ada. Ternyata apa? Yang menakwilkan Aisyah radhiyallahu anha, ditakwilkan oleh Aisyah. Dan kejadian, mimpinya benar terjadi. Setelah itu Rasulullah mengetahuinya dan Rasulullah mengatakan apa? Kalau mimpi buruk jangan apa? Diceritakan dan jangan minta ditakwil. Kenapa? Karena mimpi buruk itu kalau memang sudah Allah takdirkan kepada seorang, sekali lagi kalau mimpi buruk itu kalau itu sudah ditakdirkan kepada seorang, Allah tidak akan apa? Menjadikan itu sebuah kenyataan kecuali setelah ditakwilkan. Kecuali setelah apa? Ditakwilkan. Jadi kalau misalkan kita mimpi buruk, mimpi ya keluarga kita kecelakaan, kepalanya putus misalnya, udah anggap aja, oh mungkin dia mau jadi pinter, gitu aja. Jadi takwilkan sebaik, oh mungkin dia mau dapat rezeki, sudah asal kebaikan aja. Jangan kemudian kita takwilkan yang buruk. Asalkan kita ceritain saudara kita, oh saya tadi malam mimpi buruk, oh nggak usah dipikirkan, itu aku mau dapat rezeki banyak, udah gituin aja. Kenapa? Mimpi buruk itu jangan ditakwilkan dengan benar. Kalau itu benar dan itu memang Allah takdirkan, itu akan kejadian.